untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga jadi dia rapat udaranya itu menjadi setengahnya. Jadi si PA-nya itu menjadi 0,5 dari P semula. Tentukan kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Tapi kita mau menghasilkan F yang sama dengan F yang sebelumnya. Nah, kita mau tahu berapa V-nya. V-nya itu berapa? Kebayang nggak? Kebayang? Ya, Pak. Nggak? Jadi, kita nggak tahu gaya angkat itu rumusnya apa. Nah, itu yang kita mau tahu, harus cari tahu dulu rumus dari gaya angkat itu apa. Nah, kemudian pertanyaannya adalah si pilot itu dia menaikkan ketinggiannya sehingga densitas dari dari siapa namanya udaranya itu menjadi setengah kali dari densitas sebelumnya, gitu ya. Nah, tapi dengan catatan gaya angkat yang mau dihasilkan tuh sama dengan gaya angkat ketika dia belum menaikkan ketinggian pesawatnya. Nah, pertanyaannya kecepatan pesawatnya berapa? Jadi yang terlebih dahulu kita harus tahu apa? Kita harus mencari dulu rumusan dari si F itu apa. Gitu kan ya? Jadi kita harus tahu dulu rumus F apa. Nah, tadi kan dia bilang F itu bergantung pada 3 parameter tersebut, yaitu kerapatan udara, laju pesawat, dan luas permukaan pesawat. Dan konstanta konstansi, anggap aja K. Nah, P kita nggak tahu pangkatnya berapa, P pangkat A gitu ya. Terus V juga kita nggak tahu pangkatnya berapa. B, alfa, biasanya alfa beta gamma sih, alfa aja ya. P pangkat alfa. Terus V pangkat beta, dan A pangkat gamma, gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu si alfa beta gamanya. Nah, jadi kita harus menganalisa per komponennya. Nah, kita mulai dari gaya dulu. Gaya itu satuannya apa, Nafisa? Gaya satuannya? SMA. Apa? Oh, ini gaya Kan satunya Newton. M kali A nih, betul. Berarti kan M itu kan kilogram. A itu meter per second kuadrat, betul? Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk dimensi, kilogram itu dimensinya massa kan? Betul? Kalau panjang, meter, L. Kalau waktu, time. Gitu kan ya? Oke, ini dimensi dari gaya. Sekarang, ini P di sini maksudnya rho ya, salah dia. Simbolnya, densitas tuh simbolnya bukan P tapi rho. Mungkin gara-gara itunya aja rho harusnya. P itu bisa tekanan. Oke, rho apa Nafisa rho? Dapat dari mana? Rho, rumus dasarnya apa? Massa per satuan volume. Massa itu kilogram, volume itu meter pangkat 3. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk dimensinya, kilogram itu massa M dikali L pangkat 3. Min 3, betul ya? Betul? Iya. Kemudian V, velocity. Apa rumusnya? S per delta T kan? Berarti sama aja meter per second. Berarti kalau diubah dalam bentuk itu, meter itu panjang, second itu adalah time. Betul? Terus A itu adalah luas area. Luas area per kuadrat ya? Berarti sama aja meter L kuadrat. Paham? Nah, kita paham ya? Nah, yaudah. Kita tinggal masuk ke rumus dasarnya. Kan tadi intrubusnya gaya kan dimensinya adalah M, L, kilogram, massa, kilogram meter per second kuadrat. P, T,
pangkat min 2. Konstanta K tidak berdimensi. Kemudian ininya adalah M L pangkat min 3 pangkat alfa. Ya. Kemudian V-nya itu L kenapa gini? Salah dong. Bener ya. Rho V-nya L T pangkat min 1 pangkat beta. Kemudian A-nya itu L pangkat 2 pangkat gamma. Gitu ya, betul? Oke, berarti kalau kita satuin M cuma ada pangkat alfa doang ya. Alfa, kemudian L pangkat min 3 alfa ditambah beta ditambah 2 gamma. Betul? Kemudian T pangkat min beta. Betul ya? Gini betul? Ya, Kak. Oke, berarti dari sini kita tahu apa? Kita tahu kalau alfanya itu adalah 1, betul? Dan betanya itu adalah 2, sehingga min 3 alfa ditambah beta ditambah 2 gamma nilainya harus 1. Berarti min 3 kali 1 min 3 ditambah 2 ditambah 2 gamma sama dengan 1. Berarti 2 gamma sama dengan berapa? Min 1, 2 ya? Betul? 3-nya sama dengan 1. Betul ya? Iya. Bentar, 4. Nah, berarti kita bisa tahu simpulannya. Gaya F itu kalau kita bikin formula empirisnya, formula secara itunya adalah konstanta dikali rho pangkat alfa 1 terus V kuadrat kemudian A pangkat 1. Gitu ya, betul? Nah, tapi sih paham? Ini baru formulanya. Nah, dia bilang kalau P aksennya itu adalah 0,5 dari P aksen, rho aksen maksudnya. Rho aksennya itu adalah 0,5 dari rho. Nah, berarti kalau kayak gitu kita bisa dapat nilai F aksennya itu adalah K dikali 0,5 rho dikali V aksen kuadrat dikali A. Nah, nilai ini katanya harus sama dengan nilai dari si F-nya. F yang sebelumnya. Sebelum diubah rho-nya. Berarti kita samain aja. Berarti 0,5 K dikali rho dikali V aksen kuadrat A sama dengan F-nya masukin. K dikali rho dikali V kuadrat dikali A. Maka kita bisa coret si komponen yang samanya. A, rho, K, K. Berarti kita bisa tahu kalau V aksen kuadratnya sama dengan 2 kali V kuadrat. Gitu ya. Berarti V aksennya sama dengan V akar 2. Berarti konsekuensi dari kita menaikkan densitas udaranya dengan tetap menjaga gaya angkatnya selalu sama adalah kecepatan dari si pesawatnya itu akan menjadi akar 2 dari kecepatan mula-mula si pesawatnya. Paham? Ngerti? Paham nggak, Nafita? Oke, kalau Nafita paham, kita coba Nafisa ini ngajarinnya pakai tab kan? Atau pakai apa? Pakai iPad ya. Oke, coba Nafisa kerjain. Terus ntar foto kirim saya. Ntar, saya tadi udah siapin satu soal tentang analisis dimensi. Oke, ini dia.
Ini soal OSK. OSK itu kota berarti ya. Kota. Kalau sekarang namanya apa? Tahu. Oke, kita coba ya. Oke. Crop. Jadi soal dimensinya tuh nggak cuman kita mencari persamaan dimensi seperti biasa, tapi kita mencari sesuatu. Oke, jadi sini kita punya daya angkat. Daya angkat P dari helikopter itu bergantung pada berat atau W, kemudian massa jenis udara, rho, dan panjang dari baling-baling atau L. Nah, yang diminta adalah gunakan analisa dimensi untuk mencari hubungan antara rumus P dengan W, rho, dan L. Nah, kayak tadi lagi, jika beban total W diperlukan daya angkat P0. Berapa daya angkat? Jadi kalau W aksenya tuh, kalau W aksenya itu 2W, kita butuh P-nya itu berapa? P aksen tuh butuh berapa P0. Paham? Ngerti? Mm. Oke, coba. Ya. Ini persis kayak tadi, kita harus cari dulu formula dari si P-nya. Kemudian kita bisa mengetahui perubahannya ketika dikasih perubahan W-nya. Oke, coba enter kalau udah foto, kirimin ke WA saya. Saya mau lihat. Nah, kalau ini udah beres, kita belajar yang kinematika dasarnya dulu. Berarti yang dijadiin yang MLT tadi Kak? Iya, jadi tugas yang pertama itu adalah kita mau tahu si P itu rumusnya apa. Tadi kan konstanta, dia bilang P, tapi nggak tahu pangkat berapa. Terus densitas, tapi nggak tahu pangkat berapa, alfa, beta. Panjang L, pangkat gamma. Nah, kayak itu konstantanya ya, konstanta tanpa dimensi. Oke, coba sekarang tugasnya. Itu yang A tuh cari alfanya berapa, betanya berapa, gamanya berapa untuk menjadi suatu formula tekanan. Hmm. Oke, terus kalau udah yang tadi, kalau W aksen jadi 2 kali W, itu kita butuh P aksen berapa kali P. Berapa kali P mula-mula. Oke, kalau udah, baru kita bahas. Kalau P kan Hmm? W per T ya Pressure. Kak? P itu daya. Daya apa rumusnya? Iya. Daya itu yang rumusnya adalah work, energi, kerja atau work per Work satuan per time. waktu. Hmm. Oke, work satuannya apa work? Work to joule. Joule sama Joule per time T. waktu per second. Joule sendiri kalau kita pecah jadinya apa? Rumus paling gampang energi apa? MV kuadrat kan ya, betul nggak? Iya. Berarti kilogram meter per second kuadrat. Oke, coba ubah dimensinya. Berarti kan sama aja ini, kilogram
meter kuadrat per second pangkat 3. Betul nggak? Betul ya? Jadi kita harus ingat rumus dasarnya dulu supaya mudah. Berarti M. Berarti kalau kita ubah jadinya ini M, terus panjang L kuadrat, L waktu kuadrat time pangkat 3. Betul? pangkat. Ya. Oke, sekarang W. W itu apa? Berat. Berat rumusnya apa? W W berat F S ya. M. Ya, boleh M lagi kan? Iya. M itu kilogram. Gravitasi itu apa? Satuannya. Apa G satuannya? Apa? Gravitasi. Satuannya apa G? Meter per second kuadrat. Kan Kuadrat. gravitasi itu percepatan kan? Jadi kalau diubah Iya. dalam bentuk itu jadi apa? Kilogram itu mass, panjang itu L, waktu itu time. Oke, paham? Terus, rho. Tadi rho rumusnya apa, Naf? Rho rumusnya apa? Massa, Iya. satuan, volume. Massa itu kilogram, volume itu meter pangkat 3. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk dimensi, mass L pangkat min 3. Gitu ya. Terus panjang itu udah satuan besaran dasar kan? Besaran pokok kan ya? Berarti L. Iya. Oke. Coba Naf. Coba yang A dulu, kalau ya udah yang A foto kirim ke saya, baru kita kerjain yang B. Oke? Iya. Oke, coba Naf. Udah aku kirim nggak? Oke, coba lihat. Ya, alfa ini berapa Naf? Cari dong Kenapa? alfa. Cari dong alfa beta gamanya kayak yang saya tadi cari. Bisa? Cari alfanya berapa, betanya berapa, gamanya berapa. Bisa nggak? Ya tadi Naf. Ini kan tadi kan saya nyari nih.
Alfa saya 1, betanya 2, gamanya 1. Nah, ini alfa beta gamanya mana? Belum dicari kan? Belum. Saya dulu, nah. Karena kita butuh mengetahui rumusnya itu apa. Ini kan nanti Tinggal disamain aja. M-nya harus pangkat 1, L-nya harus pangkat 2, T-nya pangkat min 3. Satuin dulu M sama M semua, L sama L semua, T sama T semua. Nanti kita bisa tahu alfanya berapa, gamanya berapa, betanya berapa. Ngerti? kurang paham kok. Tulisan. Oke. Lihat nih. Tadi kan kita udah tahu kalau rumus dari daya itu adalah konstanta tanpa dimensi, weight berat pangkat alfa, rho pangkat beta, dan L pangkat gamma. Tadi kan Nafita udah tahu ya, daya itu dimensinya itu adalah M L kuadrat T pangkat min 3. Betul Nafita? Yes. Betul? Oke. Nah, karena K itu tanpa dimensi, K nggak perlu kita tulis. Tadi W berapa W dimensinya? W dimensinya itu adalah M L T pangkat min 2 pangkat alfa. Kalau rho dimensinya adalah M L pangkat min 3 pangkat beta. Kalau L dimensinya L pangkat gamma. Paham Nafita? Iya kok. Satuin M sama M. M berarti M ada apa aja tuh? Alfa ditambah beta. Udah kan? Terus L ada apa aja Naf? Alfa dikurang 3 beta. Betul? Iya. Kalau T ada apa aja T? Cuman min 2 alfa. Betul? Udah. Ini harus sama kayak M L kuadrat T pangkat min 3. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya alfa ditambah beta harus berapa, Naf? Alfa tambah beta harus berapa, Naf? Oh, L ada lagi ya, beta ya. Gamma. Ya, Berapa lihat nih? Alfa tambah beta kan ini, Naf. Adanya di M kan? M sini pangkat berapa? 1 kan? 1 kan? Berarti alfa tambah beta harus 1. Terus apa lagi? Alfa dikurang 3 beta ditambah gamma harus berapa, Naf? Berapa? Nih, alfa dikurang 3 beta tambah gamma. Itu kan L kan? Berapa L? Pangkatnya L berapa? Iya. Pangkatnya L berapa? L pangkatnya berapa harusnya? Lihat yang kiri, Naf. L harusnya pangkat berapa, Naf? Pangkat 2. Berarti ini harus 2. Ngerti nggak, Naf? Iya. Terus, min 2 alfa, ini ada di T. Harusnya T pangkat berapa? Pangkat 3. Min 3. 3. Paham? Berarti dari sini kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu alfa. Berarti alfanya itu adalah 3/2. Betul nggak? Alfa kita masukin sini. Berarti 3/2 ditambah beta sama dengan 1. Berarti berapa, Naf, betanya, Naf? 1/2. Bener nggak? Iya. Terus masukin ke sini. Alfanya 3/2. Betanya
3 dikali 1/2 ditambah gamma sama dengan 2. Berarti gamanya berapa, Naf? Berapa gamanya? Berapa? Gamanya 2. Ya nggak sih? 2 Iya. dong. Oh iya, dong. 2. Betul? 2 ya? Hmm. Betul? Berarti kita tahu, Naf, formula dari daya itu formulanya adalah konstanta W pangkat 3/2 kemudian rho pangkat mana beta 1/2 kemudian L pangkat 2. Paham nggak, Naf? Kalau dirapihin jadi gini, kalau dirapihin ya, K L kuadrat akar W pangkat 3 rho. Betul nggak, Naf? Iya. Ini ada rumus P-nya, Naf. Ngerti, Naf, kita? Ngerti. Oke. Jadi ini namanya analisa dimensi. Jadi kita harus tahu dimensi yang targetnya itu apa, dimensi yang harus kita dapetin apa. Kita juga harus tahu dimensi awalnya apa, nah. Jadi kita bisa tahu rumusnya kayak gimana. Itu. Paham, nah? Paham. Oke, benar. Oke, kalau udah dapet ininya, gampang. Sekarang kita kerjain yang B-nya. B-nya itu apa sih? Dia bilang kalau W aksen 2 kali W. Dia bilang kalau W aksen 2 kali W. Berarti berapa P aksennya? Berarti kan P aksennya itu adalah K dikali L kuadrat akar ganti 2 W pangkat 3 rho. Berarti kita punya K L kuadrat akar berapa ini, Naf? 8 ya? 2 pangkat 3 8 kan? Iya. W pangkat 3 rho. Atau sama aja akar 8 dikali K L kuadrat akar W pangkat 3 rho. Paham? Paham. Berarti ini kan apa sih, Naf? Ini kan P kan? Berarti P aksennya sama dengan akar 8 dari P mula-mula. Nah, ini jawabannya, Naf. Jadi kalau kita mengubah W-nya jadi 2 kalinya, maka dayanya akan menjadi akar 8 kalinya, bukan 8 kalinya. Paham nggak, Naf? Oke, jadi caranya kita harus tahu dulu rumusannya. Gimana? Masih udah paham belum? Analisa dimensi. Kalau belum, kita masih lanjut lagi nih. Analisa dimensi. Udah paham belum? Udah paham nggak? Apa? Udah. Benar. Yakin? Ya. Benar. Kalau gitu, jadi konsepnya seperti ini ya, Naf ya. Analisa dimensi itu cukup Nafisa harus tahu rumus awalnya si yang kita targetin tuh apa? Misalkan di sini daya, kemudian kita harus tahu rumus variabel besaran yang diperlukan untuk mendapatkan gaya. Jadi jangan lupa tentang rumus-rumus dasarnya, Naf. Karena kalau rumus dasarnya lupa, analisa dimensi jadi susah juga. Paham, Naf? Nah, kan kita coba lihat soal kinematika ya. Kinematika tuh bab yang paling enak dibayangin dan paling simpel. Kinematika itu cuman belajar tentang gerak benda. Kita belum mempelajari tentang gaya, energi, enggak. Kita baru belajar tentang geraknya aja. Nah, makanya saya tulis ini bab 1 kan, karena ini bab paling mudah.
di antara semua bab itu paling mudah tuh ini. Karena dia cuman memahami gerakannya aja. Oke. Nah. Oke, coba dibaca dulu nanti soal OSK. OSK tuh kabupaten kota ya. Biasanya seleksi pertama tuh OSK dulu. Jadi ada mobil bergerak, awalnya diam. Kemudian dia dipercepat dengan percepatan alfa dalam waktu tertentu, nggak tahu berapa. Kemudian mobil diperlambat dengan percepatan beta hingga akhirnya berhenti. Nah, jadi dia ada 2 transisi, dari 0 dipercepat, terus dari suatu kecepatan jadi diperlambat. Oke, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan maksimum dari mobil dan berapa jarak total yang ditempuh mobil. Nah, Vita kebayang nggak soalnya kayak gini? Kalau ini jadi soal ujian, soal tes, gimana kita ngebayanginnya? Jadi kalau fisika, itu konsepnya adalah kalau kita bisa, terutama mekanika ya, ini kan psikolog mekanika. Kalau kita bisa ngebayangin soalnya, berarti kita bisa kerjain soalnya. Tapi kalau Nafisa nggak ngerti soalnya, maksudnya apa, pasti nanti yang keluar rumusnya ngaco. Nafisa paham nggak soalnya, Naf? Paham? Baik nggak? Paham nggak? Paham? Oke, biar gampang kita kasih itu ya, Naf ya. Kita kasih gambaran, Naf. Gambar gini deh. Jadi ada mobil. Mobilnya itu awalnya di keadaan A. Nah, ketika mobil di A ini, mobilnya diem. V0-nya 0. Paham? Paham nggak? Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan konstan, yaitu alfa, sampai dia ada di keadaan B. Di keadaan B. Keadaan B saya nggak tahu berapa kecepatan mobil B. Nggak tahu berapa. Nah, dari keadaan B, dia diperlambat. Diperlambat itu artinya dia geraknya ke kanan, tapi percepatannya ke kiri, ke belakang. Jadi kalau yang ini, anggap aja ini A1 deh. A1-nya itu alfa. Nah, ini A2-nya itu, atau gini nggak apa deh. Kita kasih arah sama, tapi tadinya minus. A2-nya itu adalah karena diperlambat, jadi minus beta. Sampai kapan? Sampai dia tiba di C. Di C itu, dia bilang, kecepatan di C itu 0. Paham, Nafita? Oke, pertanyaannya adalah berapa kecepatan maksimumnya, betul? Menurut Nafisa, kecepatan maksimumnya itu pas kapan, Naf? Pas di mana? Maksimum Pas di mana deh? Atau pas kapan deh? Paham nggak? Pas kapan? Ayo. Kecepatan maksimumnya itu pasti terjadi di B. Karena B itu dia masih bergerak dengan dipercepat. Jadi ini adalah kondisi ketika kecepatannya maksimum. Jadi ketika dia bilang tentukan kecepatan maksimumnya, berarti sama aja kita mau cari Vmax itu sama aja Vb. Vb-nya berapa? Oke. Gimana caranya, Naf? Ada ide nggak? Ada ide? Pakai rumus kecepatan. Nah, jadi kinematika itu kita harus perhatiin dulu. Kinematikanya itu apa? Secara umum, kalau di SMA cuma 2. Tapi kalau di Olimpiade bisa aja 3. Jadi kinematika itu, Naf, secara umum itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya
GLB. Yang kedua namanya GLBB. Yang ketiga namanya tidak beraturan. Gerak tidak beraturan. Nah, ciri-cirinya apa, nah? Ciri-cirinya GLB itu adalah percepatannya 0. Ciri-cirinya GLBB, percepatannya itu konstan. Nah, Visa tahu nggak konstan itu apa? Tahu? Konstan Lurus jalan terus. bukan. Konstan itu artinya angka. Angka selain angka 0. Paham? Jadi A-nya itu berupa angka. Nggak tahu berapa. Kalau tidak beraturan, A-nya itu merupakan fungsi waktu. Jadi A-nya itu bukan hanya angka, tapi fungsi T. Misalkan A-nya T kuadrat. Nah, itu berarti dia tidak beraturan. Paham? Nah, kita harus tahu dulu ini jenis kinematikanya apa. Lihat A-nya. Ada fungsi T nggak? Naf? Ada nggak? Ada nggak, Naf? Lihat A1. A1 ada fungsi T-nya nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia GLB, GLBB, atau tidak beraturan. GLB ya? G? G apa? GLB. GL? BB dong, Naf. Kalau GLB kan A-nya harus 0. Kan ini Oh ya, A-nya GLB. alfa. Paham? Kalau yang A2, Naf. Yang A2 itu GLB, GLBB atau tidak beraturan? GLB. GLB juga. Paham, Nafita? Nah, kenapa kita harus tahu dia itu GLB, GLBB atau tidak beraturan? Karena itu menentukan bagaimana cara kita mengerjakan soal kinematikanya, Naf. Kita gini, kalau Nafisa udah tahu soalnya itu GLB atau GLBB, apabila soalnya itu GLB atau GLBB. Tahu dari mana, Naf? Tahu dari percepatannya itu 0 atau percepatannya angka konstan. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, pasti bisa kita gunakan 3 rumus utama GLB, GLBB. Yaitu apa? Yang pertama, VT itu V akhir, sama dengan V0, V awal, ditambah A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta R. Oke, jadi 3 rumus ini nggak boleh dipakai sembarangan, Naf. Ini hanya boleh dipakai kalau kasusnya GLB atau GLBB. Kalau tidak beraturan gimana? Tidak beraturan harus pakai integral atau turunan untuk mencari persamaannya. Nah, karena kebetulan kasus kita itu GLB, GLB dua-duanya, yaitu dari A ke B GLBB, dari B ke C juga GLBB, maka kita bisa gunakan rumus 3 rumus ini. Paham, Nafisa? Ngerti? Ya. Oke. Kita kerjakan satu persatu ya. Dari A ke B. A ke B itu adalah keterangannya. Kecepatan di A, berarti VA-nya 0. VA itu sama aja V awal. Karena dari A ke B berarti awalnya di A kan. VA-nya 0. Terus percepatannya itu alfa. Gitu ya. Ada info apa lagi? Nggak ada lagi ya. Oke. Selama waktu tertentu, kemudian mobil diperlambat dengan percepatan beta. Terus total waktunya T. Oke, berarti anggap aja delta T-nya itu adalah T1.
Tapi T1 kita nggak tahu ya. Jadi kalau kita dikasih soal tipikal soal seperti ini, soal isinya nggak ada angkanya, itu kita boleh pakai variabel baru dengan catatan variabel baru yang kita buat itu nggak muncul di jawaban akhir. Jadi kita nggak boleh jawabannya dalam bentuk T1. Oke. Oke, Nafisa, kita bisa tahu apa aja sih? Berarti kan VT itu VB ya. Berarti VB itu sama dengan VA ditambah A1 kali T1. Betul? Karena VA itu 0, maka VB itu sama aja A1. Berapa tadi A1-nya? Alfa ya? Betul? Alfa ya? Alfa dikali T1. Nah, ini masih belum boleh nih. Kenapa masih belum boleh? Karena T1-nya itu merupakan variabel yang kita buat. Ngerti, Nafisa? Iya. Nah, kita sambungin dari B ke C. Nah, berarti VB-nya itu adalah V0-nya kan, betul? Betul ya? Oke. A2-nya itu adalah minus beta. Betul? Nah, delta T-nya itu adalah T2. Dengan keterangan T2 ditambah T1 harus sama dengan T. Nah, T itu variabel yang diperbolehkan. Nah, di sini juga ada keterangan kecepatan di C dengan kata lain adalah VT itu harus 0. Paham, Nafita? Karena dia bilang di C itu dia berhenti kan? Betul? Iya. Oke, ya udah. Berarti kita punya apa? VC. Nah, VC sama dengan apa? VB, karena finalnya B kan? Ditambah A2 dikali T2. Betul? VC-nya 0. VB-nya masukin apa? VB-nya adalah alfa T1. Betul? Iya. A2-nya minus beta ya. Minus beta. Dikali T2. Paham, Nafita? Ngerti? Paham. Iya. Oke. Karena T1 sama T2 itu variabel yang kita bikin kan? Nah, kita kan punya persamaan ini, Naf. Kita ganti aja T2-nya. T2 itu adalah T dikurangin T1. Boleh? Ya. Berarti kita punya apa? 0 sama dengan alfa T1 dikurangin beta dalam kurung T dikurangin T1. Paham, Nafita? Yes. Berarti 0 alfa T1 dikurangin beta T tambah beta T1. Betul, Naf? Iya. Pindah ruas boleh? Beta T sama dengan T1 dalam kurung alfa ditambah beta. Betul? Berarti kita bisa tahu kalau T1 itu adalah beta dibagi alfa ditambah beta dikali dengan T. Betul, Naf? Ya. Nah, ini jadi variabel yang diperbolehkan. Tadi kan tujuan kita apa sih mencari apa, Naf? Kecepatan maksimum kan, tuh nggak? Betul? Vmax itu dapat dari Vmax itu VB kan? Betul? Iya. Tadi berapa VB itu? Alfa kali T1. Sebenarnya udah benar. Tapi T1-nya tuh variabel yang kita bikin. Kita ganti dulu. Sama yang tadi kita dapat. Jadinya apa? Alfa dalam kurung beta dibagi alfa tambah beta dikali T. Udah. Kalau dirapin jadinya alfa beta dibagi alfa plus beta. Paham, Nafisa? Ini Vmax-nya. Paham nggak? Paham? Nah, sekarang kita mau cari apa? Jarak ya? Betul? Nah, Ya, anggap jarak total. saja dari A ke B itu nama jaraknya adalah delta R1. Boleh kan? Dari B ke C itu adalah delta R2. Betul?
Nah, lihat. Rumus delta R itu bisa didapatkan dari dua informasi, yaitu dari rumus kedua atau dari rumus ketiga. Nafisa mau pakai yang mana, Naf? Kedua atau ketiga, Naf? Yang ketiga ya, Kak. Apa? Yang ketiga, Yang ketiga. boleh. Yuk, tinggal kita kerjain. Tapi tetap kita dia satu persatu ya. A ke B, betul? A ke B, kita tahu V0-nya itu adalah VA, yaitu 0. Betul, Naf? VB-nya, VT-nya itu adalah VB, yaitu Vmax kan, betul? Yaitu Iya. alfa beta dibagi alfa plus beta. Paham, Nafita? Iya, Kak. Oke, A-nya berapa? A1-nya itu alfa. Betul kan? Nah, udah deh, tinggal kita masukin, Naf. Berarti jadinya apa? VB sama dengan VB kuadrat sama dengan VA kuadrat, betul? Iya. Ditambah 2A1 delta R. 1. VB kuadrat jadinya apa? Alfa kuadrat beta kuadrat dibagi alfa plus beta kuadrat dikali T kuadrat sama dengan 0, betul? Ditambah 2A1 delta R1. Maka kita akan dapat delta R1-nya, Naf. Yaitu berapa, yo? Alfa kuadrat dikali beta kuadrat dikali T kuadrat dibagi 2A1 dalam kurung alfa plus beta kuadrat, betul? Iya. Nah, kan A1-nya alfa kan? Kita akan punya delta itu menjadi alfa beta kuadrat T kuadrat dibagi 2 dalam kurung alfa plus beta. Paham nggak, Nafisa? Paham nggak? Nah, ini baru yang A ke B. Sekarang dari B ke C, Naf. Dari B ke C. B ke C berarti V0-nya itu adalah VB kan, betul? Jadi berapa VB-nya berapa? VB-nya itu alfa beta dibagi alfa plus beta T ya. Alfa beta dibagi alfa plus beta dikali T. Kecepatan akhirnya Vt-nya itu Vc, yaitu 0. Paham? Ya, Kak. Oke. Terus apa kita butuh? Alfa 2-nya itu adalah minus beta. Karena dia diperlambat kan, Naf? Betul ya? Diperlambat berarti minus beta. Ya udah, tinggal kita masukin, Naf. Vc kuadrat sama dengan Vb kuadrat ditambah 2A2 kali delta R2. Vc-nya 0, Vb kuadrat berarti alfa kuadrat, beta kuadrat, T kuadrat dibagi alfa plus beta kuadrat. A2-nya min B berarti min 2 beta delta R2. Betul, Naf? Ya. Maka kita bisa dapat berapa delta R2-nya. Yaitu alfa kuadrat, beta kuadrat, T kuadrat dibagi 2 beta alfa plus beta. Paham, Naf? Ya. Kita hilangin betanya. Maka kita bisa dapat delta R2-nya itu adalah alfa kuadrat beta T kuadrat dibagi 2 alfa plus beta kuadrat. Paham, Naf? Paham. Nah, kan belum jadi nih. Kita kan mau nyari totalnya kan, delta R total kan, betul? Delta R-nya itu adalah delta R1 ditambah delta R2.
Delta satunya mana? Tadi alfa beta kuadrat T kuadrat dibagi 2 alfa tambah beta dikuadratin. Delta R2-nya alfa kuadrat beta T kuadrat dibagi 2 kali alfa plus beta kuadrat. Paham, Naf? Hmm. Coba kita rapihin. T kuadratnya boleh keluar. 2 alfa plus beta juga boleh keluar. Gitu ya. Berarti tinggal alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat kali beta. Oke, berarti bisa kita rapin lagi, Naf. T kuadrat alfa kali beta boleh keluar, Naf. Hmm. Alfa tambah beta. Ini kuadratnya lupa. Jadi ini berapa ini? Beta ditambah alfa. Bener kan, Naf? Ya. Coret deh. Ini sama ini. Betul? Jadi kita punya apa? Ya. Delta R-nya menjadi alfa beta T kuadrat dibagi 2 dalam kurung alfa plus beta. Paham, Nafisa? Oh, enggak. Oke, coba Nafisa kerjain yang ini, Naf. Tadi saya udah siapin soal juga untuk kinematika. Mana ya? Kinematika ini mudah. Kinematika. Oh, ini dia. Nah, ini. Ini kinematika gerak biasa. Gerak jatuh bebas. Oke. Soal OSK 2006. Oke. Oke, Naf. Baca dulu. Ada sebuah koin. Koinnya dijatuhkan dari sumur ke bawah permukaan sumur. Waktu yang diperlukan untuk koin tersebut dari mulai dijatuhkan sampai kita mendengar suara koin tersebut nyampe ke air, permukaan air, itu adalah T. Hmm. Nah, kecepatan gelombang suara itu V. Jadi V ini kecepatan gelombang suara. Percepatan gravitasi G. Nyatakan berapa kedalaman permukaan air sumur tersebut. Variabel yang diperbolehkan hanya T, V, dan G. Bayangkan, Nat? Nat. Hmm. Oke, coba kerjain, Nat. Kalau udah foto kirim. Kalau bingung tanyain aja. Nah, biasanya soal olim kayak gitu soalnya sederhana, simple tapi dapat dibayangkan, nggak ambigu biasanya.
Oh, ini kan T totalnya kan T ya. Nah, itu waktu Total T. ketika dia mendengar ada suara kalau koinnya itu udah masuk masuk ke air. Jadi gini, kalau saya bikin gambar gini, ini anggapnya sumur, sumur ya, anggaplah ini sumur, sumur, oke. Nah ini tuh air, nah ini air. Aduh gimana gambar sumur yang ada air? Salah. Jadi anggap aja ini sumur, sumur ya, Naf. Terus di sini ada air, ini air. Bayang, Naf? Nah, saya Ya, Kak. menjatuh koin atau benda jatuh ke sini. Oke. Nah, yang kita mau ukur tuh ininya, Naf. Kedalaman sumurnya. Berapa sih kedalamannya? Kebayang? Hmm. Hmm. Oke, coba. Nanti kerjain deh. Berarti nyari H ininya ya. Tinggi Nah, lembutnya ya. dari haknya betul. Oke, saya kasih clue deh. Clue-nya, kan dia bilang waktu totalnya T kan? Betul? T itu adalah waktu total. Hmm. Maksudnya itu adalah waktu total dari siapa namanya si bola tersebut jatuh sampai ke sini, terus baru dia memancarkan bunyi kan? Ya nggak, Naf? Betul? Ya kan? Jadi dia mulai muncul bunyi itu setelah dia menyentuh air kan, Naf? Betul nggak, Naf? Ya. Betul? Nah, jadi waktu ini kita bagi dua. Waktu dari si bolanya itu sampai permukaan air, sampai dasar sumur, atau dasar permukaan air, ditambah waktu suaranya itu sampai ke kita. Suaranya sampai ke kita. Ngerti, Naf? Ya, Kak. Oke. Jadi clue-nya itu. Jadi waktu total ini adalah waktu yang diamati kita ketika kita mendengar ada kalau koinnya itu masuk ke dalam air. Artinya kan dia harus jatuh dulu ke air, terus ketika menyentuh air baru muncul bunyi kan. Nah, bunyi itu yang kita dengar. Paham, Hmm. Naf? Oke. Hmm. Terus cara nyari tahu kedalaman sumurnya? Nah, itu cari, Naf. Clue lagi. Nah, kalau Nafisa jatuhin benda dilepas dari ketinggian. Itu berarti gerak apa, Naf? Gerak jatuh bebas. Bebas. Berarti untuk bisa mencari ini, Nafisa cari menggunakan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu sama aja gerak GLBB. Nah, untuk yang ini, Nafisa cari pakai karena kecepatan rambat gelombang bunyinya dianggap konstan, yaitu V, berarti pakai GLB. Karena bunyinya merambat dengan V konstan. Hmm. Gimana coba? Coba, nah. Kalau bingung, saya bantuin. Jadi Pakai kinematik GJB berarti rumusnya yang
Tadi. Setengah. Wah, Ya. terusnya yang H sama dengan setengah GC kuadrat. H sama dengan setengah G T kuadrat, betul. Karena kan finalnya 0 kan, jatuh bebas kan. Finalnya 0. Oke, coba. Bingung saya yang bantuin. Bingung, Kak. Lah, gimana? Jadi, kita harus cek dulu delta T sampainya tuh berapa. Gitu nih. Jadi, kita harus mencari delta T sampai dasar sumur atau dasar sumur. Kita pakai GLBB kan, di mana kecepatan awalnya 0 karena dia dijatuhkan. Percepatan gravitasinya adalah G. Nah, delta R-nya berarti adalah H. Tadi kan kita ada opsi ini kan? Delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul? Betul nggak, Nafita? Ya, Kak. Ini ada kan? Ya udah. Delta R-nya kan H. Ini 0 ditambah setengah G, anggapnya delta T1. Berarti kita dapat delta T1-nya, yaitu 2H dibagi G. Paham? Akar. Ngerti, Nafita? Ngerti nggak? Ngerti. Ini udah dapat nih, tinggal kita cari delta T suara sampai ke kita. Delta T suara. Karena dianggap kecepatan suara itu konstan, berarti kan GLB. GLB itu gimana? V sama dengan S per delta T. Betul nggak? Betul? Berarti V S-nya itu apa? H kan? Dibagi delta T2. Dengan kata lain, delta T2 itu adalah H dibagi V. Betul? Iya. Satuin deh. Nah, dia bilang T-nya itu adalah gabungan dari delta T1 ditambah delta T2. Berarti T-nya itu adalah delta T1 itu akar dari 2H dibagi G. Delta T2-nya itu, kok delta T kuadrat itu delta T2 ya? Salah. Delta T2-nya itu adalah H dibagi V. Paham, Naf? Ngerti, Naf? Nah, kita kan mau cari H-nya kan, Naf. Betul nggak? Betul? Iya. Ya udah. Nah, ini kan ada akarnya, Naf. Kita nggak bisa nih kalau ada akar kayak gini, Naf. Kita harus bikin supaya akarnya hilang. Oke? Caranya gimana ya? Kita coba kita kuadratin deh ya. T kuadrat sama dengan 2H dibagi G ditambah H kuadrat V kuadrat ditambah 2 dikali 2H dibagi G dikali H dibagi V. Oke, paham, nah? Tapi ini kok ribet ya? Tetap nggak ada ya. Tetap nggak ada apa? Tetap tidak ada persamaannya. Oke, coba kita jangan, ini nggak ada solusinya, malah jadi makin ribet. Coba kita sederhanain aja, Naf. Jadi gini boleh nggak, Naf? T sama dengan 2 per G akar dikali akar H. Boleh, Naf? Sama aja kan? Ditambah 1 per V H. Boleh? Boleh, Naf? Boleh, boleh.
Boleh? Iya, Kak. Kalau saya misalkan akar H itu sebagai X, boleh? Iya, Kak. Oke, berarti kita Berarti punya apa? Pertamanya, jadi kita punya T sama dengan akar akar 2 per 2 G per G. X ditambah X. 1 per V X kuadrat. X. Betul? Heeh. Oke, jadilah persamaan kuadrat kan? 1 per V X kuadrat ditambah akar 2 per G dikali X dikurangin T sama dengan 0. Betul? Heeh. Nah, kita tinggal cari persamaan kuadrat akar-akarnya. Gimana caranya? Masih ingat? Berarti X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC Oke. dibagi 2A. Betul? Heeh. Oke, masukin. Berarti min B berarti min akar 2 per G. Betul? Plus minus akar B kuadrat berarti 2 per G. Betul? Heeh. Min 4A-nya 1 per V terus C. C-nya berarti 4AC. C-nya itu adalah T. Betul? Heeh. Betul ya? Dibagi 2A. 2 dikali 1 per V. Kita punya min akar 2 per G plus minus akar 2 per G dikurangin 4T per V dibagi 2 per V. Oke. Paham, Naf? Bang, nggak? Ini adalah X. X itu sama aja akar H, Naf. Nah, cuman kan kita nggak mau nyari X kan. Kita mau nyari H kan, betul? Berarti tinggal diapain, Naf? Iya. Tinggal di kuadratin. Oke. Berarti H sama dengan kuadratin, Naf. Masih ingat cara kuadratinnya gimana? Masih ingat? Kalau kita A plus B, A kuadrat. Ingat nggak? Kalau kita punya A plus B kuadrat sama aja apa? A kuadrat plus Kuadrat tambah B kuadrat. plus B 2AB kuadrat. tambah B Nah, kuadrat. anggap saja ini itu adalah A dan ini adalah B. Paham? Berarti jadinya apa? 2 per G. Kita tulis dulu B-nya dulu ya. Ditambah B kuadrat berarti 2 per G Iya, Kak. dikurang 4T per V, betul? Plus minus 2 dikali A. A-nya itu akar 2 per G. Terus dikali B. B-nya itu adalah akar 2 per G min 4T dibagi V dibagi 4 per V kuadrat. Paham, Navita? Ngerti? Paham? Udah tinggal dimasukin, Nav. H sama dengan 2G tambah 2G jadinya G ya, betul? 4 4 4 4 per G ya, betul? Minus 4T V, betul? Iya. Bentar deh. Oh, enggak dong, ini kan C-nya minus, min T. Jadi jadinya plus. Paham? Jadi plus. Plus, oke. Ntar ini tinggal plus minus 2 dikali, boleh masuk ke dalam kan? Jadi 4 per G kuadrat, ini plus ya. Ditambah 8T per G
V. Betul? Heeh. Oke. Nah, dibagi 4 per V kuadrat. Sebenarnya begini juga udah bener sih, Naf. Sebenarnya ya. Begini Heeh. juga udah bener sebenarnya. Tapi kalau kita mau sederhanain juga boleh sih. Ini kalau sederhanain jadi gini kan. Kalau sederhanain, semuanya saya bagi 4 boleh? Iya, Jadi Kak. ini 4, ini 4, bentar. Ini bentar. Oh, digabungnya. Ini jadinya setengah ya. Ini coret. Betul? Heeh. Terus ini naik ke atas. Jadi kita punya H sama dengan V kuadrat per G ditambah VT di plus minus setengah V kuadrat akar 4 per G kuadrat plus 8T per GV. Udah. Jadi jawabannya harus sesuai dengan variabel yang dibolehkan. Jadi kan dibolehkan apa aja? Yang dibolehkan itu adalah variabel T, V, sama G. Bener kan? Jawaban kita cuma ada di Heeh. T, V, G aja. T-nya apa jadi T kecil, T besar. Jadi kalau soalnya itu soal variabel, nah, maka jawabannya harus dalam bentuk variabel yang diperbolehkan. Kita boleh nggak bikin variabel baru? Boleh. Dengan catatan, variabel tersebut tidak muncul di jawaban akhir. Jadi kalau di jawaban akhir Nafisa masih ada variabel yang Nafisa bikin di awal, itu salah. Kayak tadi, waktu kita bikin yang ini, Naf. Tadi kan saya mau jawabnya ini kan, Naf. Ya nggak, Naf? Betul? Heeh. Bukan. Tadi